buat rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Siang hari ini kita menyempatkan waktu untuk berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelumnya kita buka dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membangunkan kami dari pagi ini dan menghantarkan kami sampai di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, kami boleh beroleh satu hari lagi untuk hidup Tuhan. Dan kami akan mempersembahkannya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Yesus, biarlah Tuhan bertahtalah atas puji-pujian kami, sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang bertahta seluruhnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan semuanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Dihapuskan dosaku, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber peneduhku, 'Cause you are the blood of Jesus, 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 'cause you
There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari kita bawa hati kita, bawa kita hati kita untuk memasuki saat yang lebih dalam lagi dari bersama Tuhan kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Amin. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Betapa ajaib kau Tuhan, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun hidupku, kau menenun diriku serupa gambaranmu Yesus. Sungguh berharga Tuhan, sungguh berharga
di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang-Mu Tuhan, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke takhta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus, sahabatku. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, terima kasih, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu. Mari kita ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, mari bermazmur untuknya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sahabat kami Tuhan. Kau tiap pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau sungguh-sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami.
Kami percaya kami tidak akan sia-sia waktu kami datang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang hidup, yang hadir bersama-sama dengan kami, pasti juga menyediakan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa sekali lagi sementara kami dengar firman, kuatkan kami Tuhan, bangun hidup kami dan jangan biarkan kami kembali dalam keadaan yang sama. Ya berdoa sekali lagi firman-Mu menuntun kami sehingga kami boleh terus berjalan dalam anugerah yang luar biasa dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dan kami buka hati kami menerima hikmat, pengertian, juga pewahyuan yang datang dari Tuhan yang kami percaya sanggup mengubah masa depan kami. Dalam nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur dan mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya sekali lagi shalom semua, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Boleh sebelum kita dengar firman lihat kanan kirinya lalu bilang, saya senang duduk di sebelah kamu hari ini. Ya, lalu bilang, kamu pasti diberkati. Ya saya geser dikit ya biar pas di tengah. Ya senang sekali bisa ada di sini lagi. Saya percaya adalah anugerah kalau kita tuh masih boleh mendengarkan firman Tuhan hari-hari ini. Karena pada sejatinya dan bahkan pada akhirnya hanya firmanlah yang membuat siapapun bertahan dalam kehidupan setiap ini. Alkitab berkata segala sesuatu akan berlalu tapi perkataanku itu tidak akan berlalu. Maka saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menemukan cara supaya kita tuh suka sama firman. Ya, kenapa saya sampaikan hal ini? Karena gini Bapak Ibu, pada dasarnya daging itu nggak terlalu suka sama firman. Makanya siapapun yang mau mendengar firman itu butuh effort sebenarnya. Ya, contoh, Bapak Ibu pernah nggak merasakan hal seperti ini? Mungkin kita datang ke gereja atau ke persekutuan atau mungkin seperti hari ini gitu. Waktu kita menyembah Tuhan, kita bisa tenggelam dalam hadirat Tuhan, kita bisa terharu. Tapi pas firman, entah kenapa kita tuh bisa ngantuk berat loh Bapak Ibu. Nggak konsentrasi, tiba-tiba pikiran kita overthinking gitu, kemana-mana gitu. Padahal kita tahu firman itu baik gitu. Nah nanti pas pendetanya bilang, amin selesailah seger lagi gitu. Itu normal. Karena pada sejatinya daging itu kalau disuguhkan hal-hal spiritual, rohani, nggak terlalu suka kecuali kita yang ngeboosternya. Makanya saya berkata di awal ini Bapak Ibu, temukan yuk cara gimana kita bisa suka sama firman, amin. Karena firman itu pelita dan terang dan jalan bagi langkah kita. Nah Bapak Ibu, Alkitab berkata seperti ini, ada jalan, bahkan banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ternyata ujungnya maut. Nah, hari ini kan di depan kita begitu banyak jalan dan keputusan. Tapi maaf Bapak Ibu, kita tidak diberikan Tuhan kemampuan untuk tahu ujung jalan sana. Yang kita tahu mungkin cuma tahap demi tahap. Nah, maka saya mendorong lagi setiap kita untuk sukai firman. Dan izinkan firman yang menuntun setiap dan langkah kita, amin. Nah, satu hal siang hari ini, saya ingin share sesuatu yang penting yang saya pelajari, terutama waktu masa pandemi COVID yang kemarin, saudara. Ternyata dalam kehidupan ini ada satu hal yang kita juga perlukan, yaitu berhenti. Saudara. Ya, orang kan menganggap berhenti itu sesuatu yang negatif ya. Gimana sih? Ini kan waktunya orang gaspol gitu. Tapi untuk menemukan esensi kehidupan, terkadang kita perlu berhenti. Oke, saya akan tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Mari buka dengan saya bagian firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, Bapak Ibu bersemangat, amin. Oke, kita baca sama-sama ayat yang kedua terlebih dahulu. Oke, mari kalau di handphonenya ada Alkitab, mari buka dengan saya kitab Kejadian 2 ayat yang kedua. Oke, ada di depan. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras, hitungan ketiga, 2, 3. Ketika Allah pada hari ketujuh telah berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala yang dibuatnya itu. Jadi saudara harus tahu bahwa dia itu pernah berhenti loh. Kapan? Hari yang ketujuh. Pertanyaannya, apakah Tuhan lelah dan capek? Tidak. Karena Alkitab berkata, penolong kita tidak pernah terlelap. Meskipun Yesus pernah tidur di perahu waktu ketika badai, tapi sejatinya Tuhan tidak pernah terlelap. Yang setuju katakan amin.
Ya, tapi pada hari yang ketujuh dia berhenti. Dia berhenti Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Makanya gini, ada makna di hari yang ketujuh itu. Ada poin penting yang mungkin Alkitab coba sampaikan kepada kita di hari yang ketujuh itu. Karena dia tidak mungkin lelah, dia tidak mungkin capek, dia tidak mungkin perlu waktu untuk tarik napas. Meskipun dia pencipta, tapi dia tidak pernah terlelap dan letih. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Mari terus ditampilkan aja. Ayat ketiga, perhatikan baik-baik. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan, penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke, tolong jangan ditutup dulu. Saudara perhatikan baik-baik ayat yang ketiga. Jadi kalau kita baca Alkitab, jangan terburu-buru Bapak Ibu Saudara. Lihat kata demi kata supaya kita tidak kehilangan makna penting di dalamnya. Hari ketujuh, Tuhan berhenti. Lalu apa yang dia lakukan di hari yang waktu dia berhenti itu? Dia memberkati dan menguduskan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah dia benar-benar tidak ngapa-ngapain waktu hari ketujuh ini? Apakah dia berhenti dari benar-benar pekerjaannya? Ternyata tidak. Kenapa? Karena di hari yang ketujuh memang dia berhenti dari pekerjaannya, tapi dia memberkati. Sama-sama bilang memberkati. Lebih semangat lagi Bapak Ibu, memberkati. Nah, paling tidak Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menyampaikan bahwa memberkati itu kata kerja. Itu kata kerja. Jadi ada pekerjaan Tuhan yang sejatinya tidak pernah berhenti sampai kapanpun, termasuk siang hari ini. Apa itu? Memberkati. Makanya saudara, dalam hidup ini yang paling penting bukan hanya diberkati, tapi memberkati. Saudara dengar baik, saya butuh konsentrasi Bapak Ibu Saudara. Kita butuh iman bukan hanya untuk mendapatkan. Kita butuh iman juga untuk melepaskan. Jadi dalam hidup ini, Alkitab mengajar, kalau saudara mengambil semua untuk hidupmu sendiri, kamu tidak akan bahagia. Kalau saudara mengambil semua yang bisa diambil hanya untuk diri kita, dompet kita, perasaan kita, masa depan kita, keluarga kita, semuanya untuk kita, maka kita akan tidak mencapai titik bahagia dalam kehidupan ini. Ternyata yang membuat hidup ini maksimal, hidup ini bahagia, kalau dalam hidup ini kita juga mikirin orang lain. Mikirin orang yang ada di kanan kiri kita. Selama kita menolak itu, maka kita tidak akan mencapai sebuah titik maksimal dari apa yang Tuhan mau lakukan. Makanya kita butuh Tuhan. Menurut saya Tuhan sangat membutuhkan Tuhan waktu bukan mendapatkan, tapi untuk melepaskan. Orang gak kenal Tuhan pasti ingin hidupnya lebih baik, jabatannya lebih baik, kualitas makannya lebih baik. Betul gak? Samponya lebih baik, restorannya lebih baik, anak-anaknya lebih baik, sekolahnya. Semua orang pengen lebih baik. Tapi kita butuh Tuhan, bukan hanya untuk hidup kita lebih baik. Tapi bersama Tuhan membuat hidup orang lain juga lebih baik. Itu dimensi perjalanan spiritual yang berbeda. Makanya saya percaya persekutuan doa itu bukan bless me club. Ya, orang butuh Tuhan aja, butuh berkat aja. Makanya ada orang-orang yang memperlakukan Tuhan itu seperti kartu ATM. Butuh, pas perlu, pas terdesak gitu ya. Makanya adik-adik saya yang sekolah itu bisa tiba-tiba rohani kalau mau ujian, betul gak? Orang kalau sakit bisa tiba-tiba rohani. Benar, orang kalau terdesak bisa tiba-tiba rohani. Orang kalau tiba-tiba ngerasa jomblo terlalu lama, udah gak punya pasangan hidup, tiba-tiba orang bisa rohani. Kenapa? Keterdesakan. Nah, yang dimaksud adalah jangan gunakan Tuhan hanya untuk sesuatu, untuk diri kita sendiri. Maka kita gak akan bahagia. Pembelajaran firman sederhananya adalah gini. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah ini kan kontra logika. Contoh, Bapak Ibu, kan biasanya habis ibadah siang ini masih ada sedikit waktu ya, saya nggak tahu ada apa enggak. Tapi mana yang buat kita bahagia? Misalnya, selesai ibadah ini, kita tuh ditraktir orang kanan kiri kita.
Atau kita yang mentraktir makan siang orang di kanan kiri kita. Ayo Bapak Ibu, mana yang buat kita bahagia? Uang makan kita utuh, orang lain double, atau kita yang double, orang lain yang utuh. Nah, mana yang buat kita bahagia? Loh, itu kan gak perlu ditanya. Mana lebih bahagia? Dapat 10 juta atau terima 10 juta? Udah gak usah munafik, udah pasti tahu jawabannya. Nah, Alkitab mencoba merubah hati kita, supaya kita tahu ini bukan masalah untung rugi. Ini masalah hati kita. Makanya gini saudara, banyak orang berpikir dia bisa punya golden hand tanpa golden heart. Gak bisa. Makanya yang Tuhan buat dulu, hati kita emas dulu. Baru tangan jadi emas. Kalau saudara punya tangan emas tanpa hati emas, itu yang kita lagi tonton hari ini. Berlimpah, 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 tahu-tahu anaknya pukul orang, tahu-tahu kasus. Tahu-tahu kasus, tahu-tahu kasus. Kehilangan Tuhan dalam berkat Tuhan. Kehilangan kebahagiaan dalam kelimpahan. Karena sejatinya firman itu tidak hanya membuat tangan kita menjadi emas. Bukan cuma golden hand, tapi golden heart. Makanya firman pasti menolong, memproses hati kita. Supaya dalam hidup ini kita gak cuma mikirin diri kita sendiri. Bapak Ibu setuju gak kalau saya bilang gini, 2 tahun, 3 tahun terakhir adalah masa yang paling tepat untuk kita tidak mikirin orang lain. Ini masa susah. Mikirin diri sendiri aja belum sanggup. Makanya gini, siapa percaya firman Tuhan itu kekuatan dari Tuhan? Yang setuju katakan amin. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, ada waktunya ketika kita butuh didoain, doain orang lain. Ketika kita lagi butuh diperhatiin, jangan manja, jangan cengeng, perhatiin orang lain. Ketika kita lagi butuh diprioritaskan, prioritaskan orang lain. Bapak Ibu, berjalan bersama Tuhan bukan hanya berjalan menantikan mujizat. Berjalan bersama Tuhan adalah jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Makanya di hari yang ke-7 dia berhenti. Supaya semua mata memandang, telinga menangkap pesan ini baik-baik. Selama saudara hidup untuk dirimu sendiri, maka kekristenan, maka perjalanan rohani kita akan membosankan. Sangat membosankan. Minggu lagi, PD lagi, latihan musik lagi, persembahan lagi, dengar khotbah lagi, nanti Natal lagi, nanti Paskah lagi. Kita tidak akan mendapat sebuah regulasi di mana jantung Tuhan berdetak di dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Makanya kita butuh Tuhan di sini. Saudara pasti pernah mendengar Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan, betul? Saudara bayangkan, satu momen 5.000 orang makan kenyang, sisa berapa Bapak Ibu? 12 bakul. Nah, kalau sisa 12 bakul zaman dulu sama sekarang itu beda. Karena zaman dulu itu orang udah gak sanggup makan, makanya sisa 12 bakul. Kalau sekarang makanan belum habis, orang udah berbungkus, betul gak? Itu bedanya. Maka sekarang kalau doa ada di pernikahan, kalau saudara datang resepsi pernikahan, ada pendeta, kalau saya yang doa, saya tidak pernah mau lagi tutup mata. Karena belum amin, orang udah kunyah. Belum amin, orang udah koordinasi gitu. Betul gak? Bahkan sekarang bunga pun dibawa pulang. Kapan lagi? Padahal ngambil juga makanan gak habis dan sebagainya. Nah, zaman Yesus ini benar-benar sisa. Bukan karena orang babungkus, sisa. Nah, saudara bayangin ya. Makanan berlimpah sampai sisa. Di sudut sini ada Yesus dan murid-muridnya. Wah, itu indah banget. Saya kalau di situ, saya akan bilang sama Yesus, please buat 1 bulan. Saudara, kalau uang makan kita disubsidi 1 bulan, bahagia gak? Bahagia. Kalau bisa sebulan. Makanya banyak orang ikut Tuhan, mental subsidi. Oh, enak ikut Tuhan ya. Apa? Miskin, bisa diperkaya. Sakit, bisa disembuhkan. Apa? Jerawat, bisa disembuhkan. Banyak tikus di rumah, bisa. A sampai Z, atas sampai bawah, bisa semuanya. Nah, ketika orang-orang kenyang, makan sisa 12 bakul. Lalu Yesus khotbah di Yohanes 6 sama orang-orang yang kenyang. Akulah roti hidup itu. Rotinya berhenti hanya 1 kali.
Kamu jadi roti itu sendiri untuk orang lain. Bubar semuanya. Kemana 5.000 orang itu? Enggak ada lagi yang ikut Yesus. Sisa 12 bakul. Pada akhirnya orang akan berhenti percaya sama Tuhan. Waktu dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Makanya saudara masih ingat satu lagi tokoh bernama Sakeus. Di Alkitab ya Sakeus itu dikatakan perutnya buncit kayak saya. Terus agak pendek. Kenapa dia naik ke atas pohon untuk ketemu Yesus? Saudara, orang kalau buncit kayak saya jangan naik-naik ke atas pohon lah, kasihan pohonnya. Lalu dia terkenal, bukan orang miskin. Ya, dia petugas pajak bea cukai. Yang kalau dia hidup sekarang terkenal mesti. Mungkin. Tapi dia udah punya semua. Dia butuh Yesus buat apa lagi? Nambah jabatan? Enggak. Nambah kaya lagi? Tidak. Sampai segitunya dia cari Yesus supaya apa? Ini dengar baik Bapak Ibu Saudara. Supaya tadinya tukang ambil, tukang rampas, jadi tukang beri. Makanya orang kalau ikut Yesus, hatinya gak berubah. Jangan-jangan Yesus lain yang dia ikuti. Karena Yesus akan mengubah hati kita. Bukan cuma hidup untuk diri kita sendiri. Kalau kita rasa hidup kita berat hari ini. Kalau kita rasa pergumulan kita berat. Mungkin yang kita pikirin hanya lagi diri kita sendiri. Coba mulai pikirkan orang lain. Coba belajar dalam hidup ini. Sekalipun kita lapar, berdoalah untuk mereka yang belum bisa makan enak seperti kita. Makanya itu adalah salah satu tujuan dari apa yang Firman mau bangun dalam kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Di mana dia mau membangun kehidupan kita seperti yang dia mau. Dia mau bangun kehidupan kita di semua aspek hidup ini supaya yang kita alami bukan cuma untuk diri kita aja. Yang setuju katakan amin. Makanya saya mendorong setiap kita izinkan karena terkadang gini Bapak Ibu. Firman itu terkadang bisa kontra logika. Tidak masuk dalam akal sehat. Kalau kamu ditampar pipi kanan, nikmati sakit di pipi kanan itu, lalu berikan pipi kirimu. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau saudara pernah dengar salah satu tokoh pewawancara dunia, namanya Larry King, dia terkenal di seluruh dunia. Nelson Mandela, pemimpin-pemimpin bangsa pernah diwawancara. Satu kali dia ditanya, kalau kamu mau wawancara orang yang belum pernah kamu wawancara, kira-kira kamu mau wawancara siapa? Lalu dia menjawab, Yesus. Lalu pertanyaan kedua, kalau kamu wawancara Yesus, kamu mau nanya apa? Lalu dia bilang gini, saya mau tanya, apakah benar Ibu Yesus benar-benar seorang yang masih perawan? Seperti yang Alkitab katakan, lalu dia tertawa. Jadi dia tertawakan. Ya, saudara harus tahu terkadang, saya tidak berkata bahwa keimanan kita adalah keimanan yang tidak pakai logika. Oh itu jelas, ngawur. Keimanan kita adalah keimanan yang juga menghormati bagaimana cara berpikir, hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Amin. Tapi ada hal-hal yang terkadang pengertiannya tidak di depan Bapak Ibu Saudara. Pengertiannya ada di belakang sehingga kita bisa terus berjalan bersama Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Amin. Oke, saya ajak sekali lagi kita lihat Matius 8 ayat 5 sampai 10. Matius 8 ayat 5 sampai ayat 10. Salah satu tokoh yang cukup spektakuler selain Yesus di Perjanjian Baru, menurut saya perwira ini. Saudara saya akan bacakan, tapi saya minta nanti saudara baca sama-sama ayat 10 dan tolong jangan buru-buru ditutup di ayat yang 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi.
Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10, kita baca sama-sama. 2, 3. Oke, jangan ditutup dulu. Saudara, hampir tidak pernah ada cerita Alkitab, orang berdoa dibales sama pujian. Kita muji Tuhan, normal. Tuhan muji manusia, jarang Bapak Ibu. Jadi doanya bukan cuma dijawab, tapi yang doanya dipuji. Bahkan ada satu menurut saya, kata yang sangat nggak lazim muncul. Lihat ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, apa yang Alkitab katakan Bapak Ibu? Pertanyaan saya, mungkin nggak Tuhan heran sama manusia? Sulit masuk logika. Mana ada pencipta heran sama ciptaan, betul nggak? Saudara tulis lagu, lalu tiap hari saudara bilang, aku terheran-heran dengan lagu ini, nggak masuk akal. Saudara ciptain kursi, lalu pencipta kursi selalu bilang, oh aku heran. Bapak Ibu, saya berikan info. Tuhan itu pencipta semesta alam, tata surya, bima sakti, molekul paling kecil, sidik jari, DNA, semua itu karya dia. Loh, bisa nggak Tuhan semesta alam heran sama manusia? Bisa. Makanya waktu saya baca ayat ini, wow Bapak Ibu, kita punya kesempatan loh dalam hidup ini. Bukan cuma nyanyi, Allah kita heran dan besar, tapi Tuhan bisa heran sama kita. Maka saya baca ulang Alkitab, nggak mungkin lalai, nggak mungkin nggak jujur. Ya, tapi Alkitab mencatat dia heran. Kenapa Tuhan bisa heran sama seorang manusia? Makanya sayang ya, perwira ini tidak ditulis namanya Bapak Ibu. Nanti di surga saya mau tanya ini perwira namanya siapa? Karena belum pernah ada satu manusia pun dalam Alkitab yang dapat respon sampai Tuhan tuh kaget gitu. Kecuali perwira ini. Nah, saya akan tunjukkan apa penyebab sampai Tuhan itu heran. Boleh lihat lagi ayat yang kelima, turun sedikit. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saudara, kalau kita datang sama Tuhan, cenderung pasti memohon sesuatu, betul gak? Saya juga. Saya memohon sesuatu, apapun dari yang penting sampai apa yang gak penting. Gitu. Oh Tuhan, kuruskan perutku, gondrongkan rambutku, misalnya gitu. Apalah, tapi orang pasti datang mohon sesuatu, betul gak? Meskipun dalam hati maupun enggak, tapi kan orang datang mohon sesuatu. Karena yang dia minta, mampu memberikan. Nah, ada satu iklan lama Bapak Ibu, iklan rokok, yang menurut saya agak mirip dengan representatif contoh ayat ini. Jadi laki-laki dan perempuan berjalan, lalu laki-lakinya kepleset hampir masuk jurang, lalu pegang di akar pohon, lalu keluar jin yang uangnya piro, iklannya itu. Nah, jinnya keluar, lalu bertanya sama perempuan yang bersama dengan laki-laki yang hampir mati masuk jurang. Saya kasih kamu satu permintaan. Yang perempuan minta apa Bapak Ibu? Kurus. Bahkan iklan itu dimodif, di versi selanjutnya perempuannya itu minta gini, aku minta wajahku kembali ketika aku umur 16 tahun. Seseorang kalau dapat kesempatan emas ketemu Yesus dan minta sesuatu, pasti cenderung dia minta untuk dirinya sendiri. Betul gak? Oh Tuhan kesehatanku, anak cucuku. Oh Tuhan pelayananku, oh Tuhan usahaku, singkirkan sainganku dalam nama Yesus. Oh Tuhan berkati anak cucuku, berkati semua aku. Betul gak? Nah, suatu yang buat Tuhan heran, perwira ini kesempatan emas satu-satunya. Dia tidak minta untuk orang lain. Dia tidak minta untuk dirinya sendiri. Dia minta untuk orang lain. Itu kayak kalau ada orang jomblo, ya Bapak Ibu. Udah jomblo, ngenes lagi. Sampai diledekin. Tuh lihat, tangannya penuh dengan sarang laba-laba. Lu kenapa? Udah lama gak ada yang megang gitu kan. Tapi waktu dia doa, Tuhan aku udah lama jomblo. Tapi aku kenal 10 temanku yang jomblo juga. Si ini. Kirim pasangan hidup buat mereka dulu Tuhan. Ada gak yang doa kayak gitu hari ini? Hampir gak ada.
Atau saudara punya usaha sampingan misalnya, lalu tiap hari saudara cek toko sebelah, kompetitor. Oh ini Tuhan yang buat cash flow keuanganku morat-marit. Nih toko saingan. Lalu saudara berdoa buat toko saingan saudara. Tuhan aku berdoa untuk toko sainganku dalam nama Yesus. Buat jadi 1 toko, jadi 10 toko. Kirim pembeli-pembeli lebih banyak. Oh Tuhan buka tingkap langit supaya toko sainganku laku dalam nama Yesus. Ada nggak yang doa kayak gitu hari ini? Hampir nggak ada. Makanya kita butuh Tuhan di situ. Bukan hanya untuk membuat hidup kita lebih baik. Supaya dalam hidup ini terjadi transformasi. Kita nggak mikirin cuma diri kita sendiri. Di situ perubahan sejati. Makanya penting hari ke-7. Supaya kita sadar bahwa Dia memberkati. Maka salah banget. Maka kita perlu berhenti supaya kita cek and recheck hidup ini. Kita ini ikut Tuhan untuk diri kita sendiri apa enggak? Nah, izinkanlah firman untuk mengubah hati dan hidup kita. Enggak heran Tuhan bisa kagum sama perwira ini. Karena dia enggak minta naik gaji. Dia tidak minta naik pangkat. Dia tidak minta hidup diberkati. Dia tidak minta mobil bertambah, keuangan bertambah. Dia tidak minta badan yang lebih baik, enggak. Anak-anak dan cucu enggak. Bahkan dia berdoa buat anak buahnya. Kita butuh Tuhan untuk itu. Yang setuju katakan amin. Nah, saya mau tutup dengan satu kesaksian, saudara. Ini terjadi lama. Ini ada Willy, ini teman pelayanan saya dari 15 sampai 15 tahun lalu kali. Nah, satu kali saya pelayanan di daerah Lebak Bulus, lalu kehabisan ongkos Bapak Ibu. Kan dulu kan ya proyek thank you gitu ya. Jadi saya jalan dari Lebak Bulus ke Pondok Indah malam-malam jam 11. Ya, sambil menggerutu gitu. Jadi malam-malam gelap-gelap gini ya pelayanan ya nasibnya. Kadang-kadang aduh ya udahlah. Tetap jaga hati. Sambil nendang-nendang batu, Saudara, tiba-tiba saya menendang satu benda yang begitu saya angkat itu handphone. Nah, saya cerita dulu, Saudara. Dulu saya selalu diajarin gini. Kalau mau sesuatu, beriman. Oke. Satu kali ada yang nanya saya, mau mobil enggak? Ih, siapa yang enggak mau? Ikut ke dealer. Hah? Ngapain? Ambil brosur. Ingat gak? Doain tuh brosur tiap hari. Wow, tumpang tangan. Saya juga gitu. Nah, kebetulan yang saya mau bukan mobil, handphone. Jadi dulu tablet pulsa itu saya robek handphone Android pertama, saya tempel di kamar saya. Dan tiap hari tangan ini mengarah ke handphone itu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Enak ya kalau pikir-pikir dulu, nggak usah kerja, nggak usah nabur, cuma dalam nama Yesus. Tapi itu saya lakukan. Tiap hari, tiba-tiba satu malam, ketendanglah di tengah jalan, handphone sama Bapak Ibu. Itu kalau orang lihat saya, orang ketawain saya, karena saya ngomong sama langit. Beginikah Tuhan menetapkan langkah orang benar? Wah. Oh gini ya? Tidak sia-sia tumpang tangan. Tidak sia-sia. Tadinya cuma digambar, sekarang saya pegang fisiknya. Jadi saya senyum-senyum, bahagia. Oh gini ya, Tuhan sengaja ada yang sampai orang ketinggalan atau lupa, saya yang menemukan. Tahu nggak saudara, saya dalam hati saya Pak, saya akan bersaksi Tuhan, tenang aja. Hari Minggu saya akan kesaksian di gereja. Aku akan permuliakan namamu. Wah. Lagi happy-happy. Tiba-tiba ada sesuatu di hati saya yang seakan-akan bilang begini, jangan ingin memiliki milik sesamamu, tolak dalam nama Yesus, bukan dari Tuhan. Saya berargumen, mangga aja dahannya keluar, orang bilang apa? Milik bersama. Ini di tengah jalan, lagi pula ada upah dalam kelalaian, salah sendiri. Dia lalai, dia jatuh, saya yang menemukan dari antara ratusan orang, saya dipilih Tuhan. Wah. Lalu saya ingat di kitab Galatia bilang gini, jangan sesat, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Hati gundah gulana saudara. Makanya penting hidup dalam firman. Betul gak? Argumen gitu. Tapi akhirnya hati ini gak bisa bohong. Oh, saya bilang gini, masa mau kesaksian gak happy ending? Gitu kan. Kesaksian kan harus happy ending. Saya cari pemiliknya, lalu saya telepon.
Di sana angkat, alhamdulillah katanya. Itu handphone saya Pak. Saya bilang gini, sorry. Saya kasih waktu 15 menit. Kalau Bapak nggak ke sini, jangan kesalahkan saya pulang. Nggak sampai 10 menit, datang orangnya saudara. Oh, hati masih tenang. Kenapa? Oh mungkin ini prank. Ya kan? Oh masih ada orang baik di dunia ini. Silakan nih handphonenya buat Bapak, mungkin gitu. Atau kayak acara-acara TV yang settingan itu loh. Oh masih ada yang baik di sini. Ini sebenarnya buat Bapak. Tidak ada. Tidak ada. Dia ambil, dia pulang. Tidak ada happy ending, tidak ada kesaksian. Oh, nanti Tuhan ganti 30, 60, 100 kali lipat. Tidak ada, saudara. Sampai hari ini, saya nggak dapat itu handphone. Sampai hari ini. Nah, pembelajarannya apa, saudara? Saya tidak mengalami mujizat. Tapi saya jadi mujizat handphone itu sendiri untuk orang lain. Disitulah Tuhan mau bawa kita. Tinggalkan dong sebuah standar hidup yang sederhana sebagai anak-anak Tuhan. Saya tahu ini khotbah yang gak mudah. Saya tahu kadang dalam menerapkannya kita bisa berlinangan air mata. Tapi percayalah, jangan lihat firman dari kacamata untung rugi. Karena dia mengasihi kita. Biarlah kasihnya itu mengalir buat siapapun. Bagaimana cara membalas kebaikan Tuhan? Tidak bisa. Kecuali meneruskan kebaikan itu untuk orang lain. Dan kalau saudara cinta Tuhan, saudara mesti belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Saudara gak bisa cinta Tuhan kalau gak belajar cinta apa yang Tuhan cinta. Saudara cinta istri, belajar yang istri cintai. Saudara cinta suami, belajar apa yang suami saudara cintai. Kalau saudara cinta anak-anak, belajar apa yang anak-anak cintai. Yang setuju katakan amin. Satu kali orang tegur saya karena orang lihat saya jalan di satu perbelanjaan, pegang tas warna pink, ada tas Hello Kitty-nya, tas anak saya. Bapak yang bener aja Pak, udah tatoan, jenggotan, styrek, masa tas pink Pak, ada Hello Kitty-nya lagi. Lalu saya bilang kalau saya cinta anak, saya mesti belajar mencintai apa yang anak saya cintai. Maka saya belajar tuh Cocomelon, Little Pony, nggak ada hubungan dengan surga dan neraka, tidak ada. Tapi saya belajar cinta apa yang anak saya cintai. Mari bertumbuh cinta Tuhan. Dan cintai juga apa yang Tuhan cintai. Masih ada waktu, saudara bisa traktir orang kanan kiri saudara untuk mempraktekkan khotbah. Jangan colek karena biasanya itu respon pertama, ini khotbah buat kamu. Dan khotbah ini tidak untuk ada orang yang tidak ada di ruangan ini. Jadi jangan berpikir, sayang banget sih nggak datang, harusnya dia datang nih. Enggak. Mari responi dengan cinta kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan terima kasih buat siang hari ini. Di waktu yang sederhana, di sela-sela kesibukan kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami tidak mungkin mampu kalau bukan Tuhan yang memampukan kami. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami berdoa, biar kasih-Mu mengalir bagi kami. Dan kalau kami datang dengan berbagai pergumulan yang berat, ajar kami ketika kami sangat membutuhkan Engkau, ajar kami juga memikirkan orang lain. Bapa berkati semua kami, sisa waktu kami hari ini dan seterusnya, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Nama-Mu dipermuliakan, dalam nama Yesus. Kami alaskan doa dan ucapan syukur, dan mari kita yang bersyukur dan percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati, amin. Saya serahkan kembali. Ini handphone Bapak? Iya. Ya, terima kasih puji nama Tuhan. Siang hari ini kita sudah dilayani firman Tuhan oleh Pendeta Yeri Patina Sarani. Kami mewakili teman-teman PDO Immanuel Smart Friend, Pak. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kita diingatkan kembali, mungkin konklusinya, jika kita diberkati Tuhan, biarlah kita juga menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kita. Dan Pak Yeri terima kasih udah bantu main drum tadi. Jarang-jarang ada bantuan dipanggil. Thank you Pak Yeri. Dan juga minggu lalu teman-teman PDO Smart Friend
luar biasa ya. Menunjukkan tenggang rasa toleransi antar umat beragama juga. Minggu lalu kita sudah mengadakan pembagian takjil, ikut membantu sesama kita juga umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kita berikan tepuk tangan buat teman-teman yang sudah banyak membantu. Terima kasih, baik materi, tenaga juga dan segala hal apapun. Biarlah Tuhan yang membalaskan kebaikan saudara-saudari. Oke, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Nanti akan ada doa syafaat oleh Ibu Mia ya. Dan persembahan bisa diberikan teman-teman nanti di pintu keluar. Biarlah juga persembahan saudara diberkati kembali oleh Tuhan. Dan kita juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman selamat datang yang baru pertama kali datang di ibadah di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Mbak Mia. Pak, nanti ditutup dengan doa berkat dari Bapak ya Pak. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh ada bersama-sama di sini Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bahkan begitu bertumbuh atas firman Tuhan siang hari ini. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa memiliki hati yang memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Yeri dan keluarga, agar semakin dipakai Tuhan, semakin banyak orang semakin mengenal Tuhan melalui pelayanannya Tuhan. Tuhan juga berkati Pak Yeri dan keluarga, kesehatan dan kesejahteraan mereka dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama juga Tuhan berdoa bersepakat Tuhan untuk setiap kami yang ada di sini, untuk setiap pergumulan kami Tuhan. Kami yang dalam pergumulan, kami berdoa untuk hati kami Tuhan agar tetap setia dalam Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan Yesus campur tangan, memberikan solusi dan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bersama-sama di sini Tuhan, bersyukur untuk teman-teman yang melakukan pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati pelayanan kami Tuhan, agar PDO Immanuel terus bisa menjadi terang Tuhan di Smart Friend Tuhan. Tuhan Yesus berkati pelayanan teman-teman kami agar mereka semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk tempat di mana kami bekerja saat ini di Smart Friend. Kami berdoa untuk para pemimpin kami berdoa agar kesehatan mereka, kesejahteraan, sukacita, dan kebahagiaan mereka Tuhan Yesus pimpin. Tuhan Yesus juga sertai kerendahan hati mereka, kesatuan hati. Dan kami percaya Tuhan, Smart Friend semakin dicintai masyarakat, customer kami bahagia dan puas dengan pelayanan kami Tuhan. Dan kami percaya target-target kami akan tercapai karena Tuhan Yesus yang memberkati perusahaan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya kebenaran dan keadilan Tuhan akan berdiri dan bergulung-gulung di Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan semakin banyak orang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya Tuhan Indonesia akan memiliki pemimpin yang sudah memiliki pemimpin Tuhan, yang Tuhan sudah berkati. Dan kami percaya Tuhan Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik lagi dan makmur dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Mari kita satu hati kembali dalam doa. Tuhan berkati sisa waktu kami hari ini. Kita berdoa biar kekuatan Tuhan memampukan kami menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan di perusahaan ini ya Tuhan. Berkati juga keluarga kami, anak, istri, suami, cucu ya Tuhan. Berkati sisa waktu minggu, bulan, dan tahun ini Tuhan, kami berserah dan menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar nama-Mu dipermuliakan senantiasa. Dan kami percaya saat ini tingkap langit terbuka dan berkat yang terbaik Engkau curahkan atas kami. Terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Mulai siang hari ini sampai pada kedatangan Tuhan menjemput setiap kita di awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.